Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan men-unboxing sebuah kiriman paket yang dikirim oleh teman kita dari Jakarta. Kayaknya isinya buku, cuma nanti kita baca. Ini dikirim oleh saudara kita Yogi Nofrizal. Oke kawan-kawan, kita coba buka, kita unboxing, kira-kira isinya apa. Ini belinya kemarin di toko Oren, dibelikan oleh teman kita, dikirim dari Jakarta ke Padang. Oke, ini bukunya kawan-kawan, buku dari Bang Topik Pram. Halaman pertama, Anas Urbaningrum, Sumpah Monas, Tantangan Mubahalah, dan atau proyek-proyek lainnya. Oke. Nah, buku ini sepertinya sangat menarik karena ada beberapa prolog dari Bang Akbar Tanjung dan Bang Islah Bahrawi. Kemudian epilognya ada Bang Dr. Makmun Murad, kemudian ada Supati Ahmad. Baik kawan-kawan, sebelum kita membaca isi buku ini bab per bab, kita akan membacakan kepada kawan-kawan tentang tulisan yang ada di back cover ini. Ini secara keseluruhan itu menggambarkan bagaimana konstruksi dari kasus yang menimpa Anas Urbaningrum yang ditulis dalam sebuah tulisan sebanyak 3 paragraf. Baik, saya bacakan. Halaman pertama, Anas Urbaningrum. Sisi politis humanis yang sebenarnya merupakan saripati intrinsik dari diri Anas Urbaningrum hampir tak pernah dijelaskan kepada publik. Ia kadung divonis sebagai penggangsir uang rakyat. Ruang sidang opini telah menempatkan Anas dalam posisi yang sangat tidak adil dalam persepsi sebagian warga negara ini. Inilah dampak jangka panjang dari konstruksi opini tentang sosok Anas Urbaningrum di masa lalu. Betapa narasi dan wacana yang dibangun kala itu benar-benar membungkus Anas dalam stigma negatif, sehingga dia sudah divonis bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Segala bentuk informasi yang bisa meringankan Anas seolah-olah tidak disajikan secara adil kepada publik. Apa pasal? Sebab konstruksi narasi yang dibangun waktu itu adalah Anas harus salah, dia harus pergi. Buku ini coba menghadirkan narasi alternatif tentang Anas, menghadirkan sisi lain perjalanan kasusnya untuk mengajak pembaca agar mau mencoba adil sejak dalam pikiran, sekaligus mengingatkan agar hati-hati bahwa politik berbiaya tinggi itu bisa menyebabkan kontroversi hati. Nah, itu kawan, sangat menarik ya apa yang telah dituliskan dalam cover ini. Kita juga jadi makin penasaran tentang bab per bab dalam buku ini. Ya, ini juga ada sedikit dari Bli Gede Pasek Swadika, yang mana beliau adalah sahabat sejati atau teman sejati dari Anas Urbaningrum. Beliau menuliskan, keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Akan menyentuh sekali ya. Nah, ini beberapa kita lihat beberapa bab yang ada di dalam ini. Ada pertama itu Sumpah Monas,
tantangan mubahalah dan atau proyek-proyek lainnya. Kemudian yang keduanya itu perselingkuhan hukum dan politik. Kemudian yang ketiga itu pejuang demokrasi yang dibuai oleh narasi. Bagus sekali nih. Kemudian juga kita dapat tanda tangan. Nah, ini ada tulisan jangan jahat pada negaramu sendiri. Ada prolog dari Bang Dr. Akbar Tanjung. Beliau menulis, melalui buku ini Saudara Taufik Pram mengajak pembaca untuk memahami permasalahan yang menyebabkan Saudara Anas Urbaningrum mendapat cobaan dan ujian yang berat dalam karirnya sebagai politikus yang sedang menanjak. Saya tidak akan turut mengulas detail kasus hukum yang menimpa Saudara Anas Urbaningrum, karena saya berharap pembaca dapat menyimak dengan teliti apa yang diuraikan penulis melalui buku ini, sehingga pembaca dapat menimbang secara objektif, proporsional, dan adil dalam menyikapi apa yang menimpa Anas. Oke kawan-kawan, ini banyak sekali kalau kita sebutkan kata-kata yang sangat menyentuh. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu unboxing buku ini. Yang penting terima kasih ke teman saya Yogi Nofrizal yang sudah mengirimkan buku ini jauh-jauh dari Jakarta. Semoga bisa kita selesaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.